Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Teman-teman Unim Bersuara, hari ini saya kehadiran dua tamu yang saya menyebutnya sebagai Pasutri Scholarpreneur. Pasutri Scholarpreneur. Jadi beliau dia adalah dua orang sarjana yang memilih jalan sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang usahawan dan usahawati. Usahawan. Bersama saya ada salah satu alumnus, karena laki-laki ya, alumnus teknik industri ya. Teknik industri namanya Mas Buston. Nanti lengkapnya saya minta. Juga ada Miss Anim. You are from accounting ya? Oke. Juga Unim ya? Iya, Pasutri ini memang ya, Pasutri pengusaha yang yakin dengan usahanya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan berbuat baik kan saja ya. Oke, saya akan meminta kedua beliau ini, tamu saya ini, saya sabar di sini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, Bu Ami dulu. Silakan Bu Ami. Oke, halo. Nama saya Ami. Saya dulu alumni dari Unim juga, lulus tahun 2019, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Sudah, oke. Mas Gustal. Halo teman-teman Unim semuanya. Saya Muzaki Bustong, pemilik brand sepatu lokal Saganek. Saya alumni Universitas Islam Majapahit tahun 2017. Tadi ya prodinya? Teknik? Program studi teknik industri. Teknik industri, ya, oke. Ingat ya, namanya Saga Next. Boleh tahu cerita sedikit Saga Next? Bu Ami, ya. Saga Next itu baru 2 tahun. Berdiri di tahun 2023. Waktu itu kita sebenarnya awalnya berdiri dulu itu pernah punya usaha. Jadi bukan 2 tahun ya, kita merintis sudah 5 tahun di bidang sepatu. Dulu kita pernah menjualkan punya orang, punya brand sendiri. Tapi waktu itu kita nggak sendiri sih. Apa namanya, kayak partnership sama teman. Kerjasama. Namanya dengan orang lain ya kadang kan ada beda pendapat. Yeah. Jadi ya udahlah kita bubar. Dari itu kita mendirikan Saganex itu. Di saat waktu itu kita jualan kan lagi rame-ramenya di e-commerce TikTok Shop. Waktu itu TikTok Shop ditutup. Itu tantangan banget ya buat kita untuk memulai brand Saganex ini. Jadi agak lumayan sudah dikenal melalui TikTok, tiba-tiba TikToknya take down semuanya, gitu ya. Itu dengarkan tuh pemilik kebijakan Kominfo ya, gitu. Bahwa your policy will influence to our producer, ya. Iya. Jadi waktu itu kita gimana caranya tanpa TikTok, tanpa e-commerce. Dan kita tuh bisa dikenal orang bisa beli tanpa embel-embel e-commerce. Karena e-commerce kan bisa mendukung lewat iklan, penjualan, poster-poster semacam itu, biar penjualan naik. Tapi kita ingin branding, orang inget Saganex, itu sepatu. Inget Saganex, inget aku butuh sepatu nih, pasti balik lagi beli, kayak gitu Bapak. Gitu. Jadi akhirnya alternatifnya setelah TikTok terpaksa harus berhenti, kan katanya gini ya. Resilience, ketangguhan itu adalah ketika menghadapi kesulitan bahkan kegagalan, kemudian bisa bangkit lebih tinggi, bounce up namanya ya gitu. Nah itu kisah ini menjadi penting gitu, bahwa dalam berusaha selalu begitu, nggak ada orang sekali terus jalan terus. Nah itu kan ya TikTok bagus, jelek, gitu ya. Nah ketika bangkit kembali ini loh, kemudian alternatifnya kemana? Alternatif kita promo lewat IG, Pak. Oh, IG, kan iya, IG. Instagram. Kita bikin konten semenarik mungkin tanpa membayar orang membayar talent. Jadi ini ownernya sendiri yang jadi talent. Iya, manajemennya. Kalau guyonanya di manajemen kan manajemen tukang cukur ya. Iya. Ya, Ratin ngabai, kuwabe tangani dhewe. Gitu. Dari foto produk itu sendiri. Iya. Jadi waktu itu saya juga baru punya bayi ya, walaupun itu udah nggak peduli lah, yang namanya apa recovery apa langsung kita bikin konten-konten itu, membangun Saganex.
di saat TikToknya tutup. Karena sebelumnya kan kita nggak punya brand ya Pak ya, nggak punya brand tuh susah dikenal. Jadi kita hajar habis-habisan di Instagram itu tadi. Iya. membuat konten menarik. Itu Jadi- sih awalnya. Jadi branding itu artinya hajar habis-habisan itu ya. Branding itu artinya hajar habis-habisan. Oke. Dari sisi ini kan dari sisi marketing. Iya. Saya teman-teman, setiap kali kita bicara tentang ekonomi kan ada 3 kan fungsi ekonomi: 1 produksi, 2 distribusi, 3 konsumsi. Kalau konsumsi berarti kan omset Iya. penjualan. Nah, sampai ke user kan end user. Distribusi berarti kan marketing Anda, bagaimana menyebarkan berlakan. Nah sekarang saya karena teknik industri ya, saya ke Mas Produksinya Guston. lebih ke Mas Guston. Nah ya makanya itu mau tanya ke fungsi produksinya dulu. Saya akan minta dijelaskan 1 soal bahan baku ya, itu 2 soal teknologi dan mesin ya, gitu. 3 soal employee, siapa yang bekerja. Coba cerita. Untuk Saganek ini yang pertama tadi masalah Bahan baku. bahan baku ya. Kebetulan di Mojokerto ini Pak adalah kota yang sudah terkenal akan industri sepatu. Iya betul ya. Nah, di situ saya muncul. Tapi kenapa di Mojokerto ini sebegitu banyaknya produsen, tapi tidak ada yang memiliki brand sampai nasional. Nah, di situ saya mulai terpacu untuk ini peluang bagi saya karena mungkin jika saya membranding sepatu ini mengatasnamakan kota Mojokerto pasti akan naik. Nah, di situ masalah bahan baku sudah aman karena di Mojokerto sudah sangat lengkap Pak. Ya. Dan punya pengalaman sebelumnya ya. Iya, Ya, punya pengalaman sebelumnya. Jadi artinya mata rantai penyediaan, gitu. Iya. Namanya kan kalau di teknik itu chain supply. Ya. Itu dibilang materialnya sudah Sudah lengkap. aman ya. Sudah aman. Kemudian teknologinya? Untuk ke teknologi di tahun pertama itu kita masih manual Pak. Jadi kita mempekerjakan secara manual pakai tenaga ahli yang bagian assembling, tukang jahit. 1 tahun berjalan itu omset kita mulai naik, baru kita invest di teknologi. Nah, yang lebih di tahun kedua ini kita sudah bisa membeli mesin press untuk kekuatan lemnya itu, terus kita juga sudah memasukkan hasil produksi kita di uji lab. Jadi kan itu biayanya lumayan besar. Kalau UMKM menengah ke bawah mungkin keberatan. Nah, kita lebih fokus invest di situ. Akhirnya ketika kualitas kita sudah dapat dengan kemampuan kita memakai teknologi tersebut, akhirnya kualitas kita lebih bagus lagi akhirnya. ya artinya minimal sudah layak untuk pasar yang lebih besar. Gitu. Iya. Ya, oke. Kemudian mengenai tenaga kerjanya. How many employee you have? Berapa pekerja sekarang hari ini yang Untuk saat ini yang di Saganek itu produksi dulu, yang diproduksi berapa? produksinya ada 9 Pak. 9 orang. Iya, 4 karyawan assembling, yang 5 jahit. Jahit. Terus yang di tim gudang kita yang di rumah itu ada finishingnya 3 sama 3 lagi itu tim packing. Terus di toko offline kita ada 3 dan di Gudang. live yang tim konten kreator itu ada 3 juga. More or less bro. Jadi keseluruhannya berapa ya? 20? Sekitar 30 Pak. 30. Teman-teman, jadi ini sudah bukan self-employer lagi. Karena sudah mempekerjakan orang lain. Jadi nggak rame-rame menciptakan lapangan kerja, tidak hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain. Cerita keluarga dong. Nah, itu tadi kan katanya pernah punya pengalaman ini cerita keluarga, berapa bersaudara, kemudian ya cerita keluarga lah, masa kecil ya, itu masa sekolah, itu pacaran.
Saya 4 bersaudara ya, cewek semua. Woi. Jadi semuanya ini ikut bekerja sekarang. Oh gitu. Di sisi lain ibu rumah tangga juga ikut bekerja di saya. Terus apa masa pacaran? Dulu ketemunya di sini di Unim. Oh ya, ya. Jadi kalau orang di sini ya, kayak kalau sedang nostalgia ke sini dong. Iya ya. Gitu. Jadi beliau Mbak Ami ini adalah 4 bersaudara, semuanya perempuan dan melakukan apa yang disebut sebagai double function, sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wirausaha, pekerja itu ibu. Jadi kalau pekerjaannya kayak di awal itu keluarga kan enak Pak ya, bisa membantu terus bisa dipercaya kalau pakai keluarga kayak gitu. Masih berkaitan dengan ketika di Unim, relevansi kuliah dengan yang ditangani sekarang. Lebih ke apa ya? Lebih ke kayak stok kan harus update Pak. Pengeluaran seperti itu sih. Oh gitu. Iya. Kita Jadi kan di rumah semacam bookkeeper tetapi termasuk gudangnya juga gitu. Iya, di rumah ada sih Pak. Anak Unim juga ya Kak ya. Karyawan kita juga ada anak Unim. Oh iya. Iya temannya ini. Iya, bagus lah gitu. Jadi teman-teman ya jurusan akuntansi ya bisa lah pastinya ya. Iya, pastinya bisa. So her study is very functional, very relevant to what she does now. Ya. Justru ya, saya dulu malah sekarang ya Pak ya, kalau merasa kesulitan di kerjaan, saya mikir dulu kuliah saya agak main-main kan Pak ya. Dulu saya nggak main-main, maksudnya serius menekuni itu pasti sekarang berfungsi. Jadi jangan remehkan lah soal pendidikan. Betul ya? Iya. Minimal cara berpikir ya. Iya. Gitu, cara berpikir. Kamu teknik industri banget mikirnya ini, saya lihat. Langsung material bahan baku aman, langsung bilang gitu. Kalau nggak pernah teknik industri kan, sorry. Gitu. Iya. Gitu. Nah, ingat tuh nasihatnya Mbak Ami ya, gitu ya. Be serious in your study, ya. Iya, Gitu. betul. It will be useful next, ya. Seriuslah dalam belajar Iya, karena akan pasti berfungsi, bermanfaat nanti kalau kerja. Oke, itu yang desain yang paling mengesankan siapa? Yang paling kamu berkesan siapa desain ini? Bu Ya, Nur Diana sama Bu Ani Wijaya. Bu Eh, Ani Wijaya, bapaknya tahu lah, Bu itu Ani. yang membawa sagane ke pemerintah Bapak. Iya tahu lah, kan kamu memang di endorse sama Pemkot, ya kan? Bilang dong terima kasih dong sama Iya, terima kasih. Neng Ita ya, sama Pak Sandi ya. Ibu Ita. Gitu. Sama ya belum pernah ketemu itu Pak Sandi ya, Pak Rektornya belum pernah. Ya kapan-kapan kita undang di Iya. sini ya, gitu Bener-bener. ya. Jadi kan anak-anak muda yang sudah mulai menggantikan kami yang tua-tua gini kan. Gitu. Oke, tadi pesan paling pentingnya adalah even Anda berpikir, oh nggak ada manfaatnya kuliah yang nggak gitu lah. Ternyata kuliah serius itu menjadi sangat penting gitu. Walaupun tadinya nggak dibayangkan. Putranya berapa? 2 Bapak. 2. Iya. Ya, setelah itu masih Enggak, cukup. Bahkan itu ya, apa namanya, kayak pengusaha, apa itu Kak namanya? Pengusaha. Pengusaha yang keturunan, maksudnya itu tadi loh. Iya, tahu maksudnya. Nanti saya Iya. jelaskan ya. Itu pun dia kan masih lanjut S2, S3 karena memang benar-benar berfungsi walaupun usahanya itu tetap sudah jalan, sudah di atas lah istilahnya, bukan perintis ya itu Pak. Itu masih butuh pendidikan. Saya mau tanya Apalagi yang tegas perintis ini. ya. Ibaratnya pengeluaran pendidikan itu investasi atau konsumsi? Investasi. Investasi. Ingat tuh, education is investment ya gitu. Bahkan orang kan berani bayar mahal buat ikut-ikut kayak seminar, Iya. kayak gitu Pak. Karena buat nambah ilmu juga. Ada tadi yang terselip lupa, sekarang saya ingat. Desainernya siapa loh? Desainer. Kau punya cerita estetika, kan harus memadukan kan, memadukan Iya. cita rasa anak sekarang gitu ya, Gen Z gitu ya, dengan kekuatan yang pakai standar tadi itu. Kan urusannya kan bukan hanya standarnya bagus, tapi kalau desainnya jelek ya orang nggak mau lah kok. Kalau desain sih kembali ke selera ya, ke selera kita. Terus kita juga suka kayak sering aku bilang ini Pak ya kalau ada wawancara, kita sering jalan-jalan ke mall. Saya juga suka brand mahal. Brand mahal itu dalam arti buat contoh, walaupun nggak diciplak ya Pak ya, yang mengadopsi sedikit-sedikit lah. Trennya apa, yang kelihatan mahal apa, yaitu kita adopsi ke
desainnya Saganek kayak gitu. Itu namanya strategi analyzer, ya, analyzer ya. Analyzer. Itu. Jadi ketika jalan-jalan kamu menganalisis which one is marketable, kan gitu, which one is popular, gitu ya. Itu loh teman-teman ya. Jadi belajar, membaca, mengamati, ngemol gitu ya untuk cari bahan ya, ngemol untuk cari bahan. Tapi yang desain sih ya, yang menggambar sih ya. Menggambar ada tukang desain, tapi dari Keinginan kita. kita maunya tuh kayak gini. Ini loh brand ini kayak gini. Kita apa ya, pandangannya bukan brand lokal, malah bahkan luar. Intinya bahwa you have your ideas and then give to your grower. Ya, ya. Tapi kita nggak pernah ya kayak jiplak full kayak gitu. Kita nggak suka kayak gitu. Iya. Malu lah. Malu ya. Iya, malu banget. Scholar, sarjana, ya. Malu lah itu. Oke, sekarang saya mengarah ke Mas. Itu cerita tadi ya, sudah. Yang paling ingin saya tanyakan, siapa sing desain gitu loh, kok bisa? Kan sekarang sudah mulai masuk kan di kalangan anak-anak muda kan masuk, apalagi murah gitu ya. Anak-anak sekarang kan pengen ganti warna-warna, main di warna. Terus trennya tahun ini warnanya apa? Untuk tahun ini warnanya warna soft. Hari ini, Iya, soft. 2026 itu warna soft. Kalau kemarin gonjreng, warna-warna yang Berani, warna yang berani gitu ya. Tuh. Ternyata ngemol dalam rangka dari inspirasi. Sekarang saya pindah ke Mas Bustomi. Relevansi program studi dengan yang ditekuni sekarang. Program studinya kan teknik industri. Ya. Oke, silakan. Kalau di teknik industri itu sama yang saya alami saat ini itu sangat banyak Pak relevansinya. Terutama di marketing. Di marketing itu saya melihat kayak penjadwalan juga. 1 tahun ini kapasitas berapa, lebih ke teknis. Saya dari SMA sampai kuliah itu memang suka membaca data Pak. Jadi di situ ada data penjualan selama 1 tahun, itu kan bisa kita analisis di mana kita saat grow, saat low gitu Pak. Yang kedua kita ada yang paling saya terapkan itu ilmu forecasting itu Pak. Forecast. Dari teknik industri itu sangat membantu saya di keseharian melakukan bisnis saya ini. Jadi forecasting ini saya pasti pantau yang gampang Pak. Sekarang kan ada media sosial yang trending apa, berarti kan itu pasarnya lagi mengarah ke sini, minatnya lagi ke sini. Ini yang lagi, itu yang kita adopsi menjadi produk kita. Akhirnya produk kita itu memang sesuai pasar yang lagi diinginkan dan dibutuhkan itu Pak. Jadi ya omong kosong lah kalau pendidikan itu nggak penting. Sangat-sangat. Ya omong kosong. Karena saya mau tanya sebetulnya, imagine if you cannot read the data. Bayangkan kalau kamu tidak bisa baca data, kira-kira gimana? Wah, sangat tersesat lah. Tersesat, jatuh bangun tidak karu-karuan kan, gitu ya. Iya. Jadi kan gini kan, by comparing past, present, you will have knowledge about the future, kan gitu kan? Betul. Dengan membaca yang kemarin, yang sekarang, kemudian kamu akan tahu bahwa ini akan soft kayaknya, gitu ya. Iya. So, ini kayak soft gitu ya, warnanya bukan lagi warna yang berani tadi, gitu. Teman-teman, salah satu keterampilan utama seorang cendekiawan itu adalah membaca data. Ya, membaca data. Jadi membaca data yang kemarin, yang sekarang, kemudian membuat perkiraan, forecasting. Perkiraan ke depan, untuk kalau gitu kita mau ngapain. Kan itu kan? Mau ngapain. Jadi, jangan abaikan kemampuan melakukan analisis data. Karena data itu penting, Pak. Tapi ada yang lebih penting. Makna data. Ya. Jadi, Mas Bustomi lagi, pemain sepak bola. Bustomi itu membaca data untuk mendapatkan pengetahuan berupa makna. Begini loh. Data itu memang penting, tapi lebih penting lagi itu maknanya. Data IP-mu berapa misalnya? Misalnya IP-nya 3,9. Kamu bercerita kepada seorang pedagang Lombok, ya mana relevan? Mereka kan nggak punya pengetahuan mengenai itu. Jadi data itu will be meaningless, akan menjadi tidak bermakna. Ya,
Nah, bermakna bagi Anda. Kutipan pentingnya, data memang penting. Tapi lebih penting lagi adalah makna data. Keren memang lebih penting. Tapi laku terjual jauh lebih penting. Gitu ya, gitu. Keren memang penting. Tapi laku jauh lebih penting. Lah, keren nggak laku, kamu dibully sama teman. Ya, Iya. ya. Itu. Baik. Pesan kepada adik-adik yang masih SMA menghadapi sekarang ini kan macam pekerjaan macam-macam gitu ya. Iya, Pak. Itu. Kalau ini tadi kan ceritanya kan keluarganya tidak punya basis di industri ini. Industri sepatu enggak. So you are the first pioneer. Ya. Murni perintis. Iya, keren itu. Itu. Jadi pionir ya, pionir di industri ini. Jadi tidak harus seorang wirausahawan berasal dari keluarga pengusaha. Bahkan beliau ini tidak berasal. Nah, sekarang pesan kepada adik-adik. Suami ya, adik-adik semua. Yang pasti kuliah ya. Itu yang kayak yang saya bilang tadi. Itu pasti dibutuhkan suatu saat nanti. Suatu saat nanti walaupun itu jadi pekerja, pengusaha. Untuk yang mau jadi pengusaha bisa merintis mulai dari sekarang. Emang bisa kuliah sambil usaha? Bisa. Tapi ya gitu 2 kali lipat capeknya ya Pak ya. Tapi namanya merintis memang harus kayak gitu. Harus maksimal. Terus udah sih. Gitu aja. Kuliahnya beneran gitu ya. Kuliahnya beneran ya, pasti kuliahnya beneran ya. Jangan main-main, apalagi yang masih belum tahu soal kerjaan ini. Saya dulu itu Pak punya teman pernah berpikir, dan teman-teman saya sekitar itu real kuliah aja, nggak mikirin soal nanti gimana kerjanya kayak gitu. Jadi lihat dunia luar itu juga penting, juga sangat penting. Apalagi yang mau merintis usaha nantinya, mending dimulai dari sekarang. Sekarang gampang, banyak teknologi di sosial media, cara mempromosikan. Itu jadi lebih mudah diawali daripada nanti aja nunggu lulus kuliah gitu. Nah gitu aja sih Pak. Oke. Mas Gustaf. Saya untuk teman-teman. Baik yang kuliah maupun yang mau kuliah. Karena ada kecenderungan kan tadi itu kan kurang menghargai kuliah adalah sekarang. Nah, anak sekarang kayak gitu. Mentang-mentang dibiayai orang tua yang pergi kuliah pulang. Terus soalnya waktu saya kuliah juga kebanyakan seperti itu sih. Ayo, Mas Gustaf. Lebih Pesan ke adik-adiknya, terutama yang belum kuliah sama yang mau kuliah. Ya, sudah kuliah. Yang belum kuliah dan mau kuliah ya bisa berusaha sambil kuliah. Jadi jika mau usaha menjadi pembisnis itu tidak ada yang instan. Saya dulu kuliah sambil bekerja. Jadi jika mau usahanya itu jalan, itu kita harus memiliki tabungan. Nah, tabungan kita peroleh dari kerja. Ini Pak ya, plot twistnya, dia pernah jualan susu di sebelah. Oh iya? Iya, waktu kuliah. Jadi emang bener-bener dari zaman kuliah tuh pengen banget jadi pengusaha Bapak, walaupun Sambil jualan kuliah, susu sambil kuliah, sambil kerja juga kan. Sama jualan susu segar di kantinnya Uning sini. Jadi Mungkin Bapaknya belum ada dulu ya. 3 aktivitas. Hidupmu ternyata nggak seperti drama Cina ya? Kan drama Cina itu kan dapat apa gitu ya, terus selesai semuanya kan begitu kan? Oke. Ya, makanya gitu nggak ada yang mudah. Jadi sarannya adalah walaupun you are a scholarpreneur, tetapi Anda menyarankan juga untuk menjadi studentpreneur ya. Jadi sejak kuliah sudah berusaha, karena nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Lebih baik dimulai dari awal. Dari dulu-dulunya. Jangan nunggu selesai kuliah, dapat gelar, baru bekerja, baru memulai. Jangan ya. Di prodi teknik industri yang paling dekat sama kamu siapa dosennya? Semua dekat, Pak. Semua dekat. Saya di sini dulu ketua Himaprodi. Oh, Pak Nursan. Ya. Iya. Oke. Pipit, Pak Muslimin, Pak Imat, Bu Erli, Oh, iya? Pak Andika yang sudah nggak di sini.
Ingat semua sama dosennya ya. Iya. Oke, teman-teman, saya ingin menutup perbincangan kita kali ini dengan sebuah ungkapan seorang filsuf namanya Leibniz. Ya, seorang filsuf namanya Leibniz mengatakan, natura non facit altum. Nature has never jumped drastically. Alam tidak pernah membuat lompatan yang drastis. Kalau ingin jadi pengusaha, mulailah sekarang. Karena tidak ada yang instan seperti drama Cina. Thank you. Thank you, Mas Wistom. Thank you, Terima Bu. kasih kembali, Pak. Ami, ya. Sukses selalu untuk Saga Next. You will be the winner in the next. Gitu ya. Where Saga Next, you will be the winner in the next. Gitu ya. Pakailah Saga Next. Kamu akan menjadi pemenang yang akan Datang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Upwards and paths entwined, seeking answers where stars align. Through the dance of science, they found their way, guiding minds to a